Halo Sobat Fire, apa kabar nih? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online Fire Community. Nah, walaupun teman-teman beribadah di rumah, kos, ataupun kontrakan masing-masing, tapi yuk kita sama-sama tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pertama, ketika teman-teman mengikuti ibadah online, jangan dalam posisi tidur ya, atau sambil makan. Ambillah posisi duduk sambil menghadap ke layar handphone ataupun TV teman-teman, dan mengenakan pakaian rapi seperti teman-teman datang beribadah seperti biasanya. Kedua, jangan hanya menonton aja ya, ikutlah menyembah dan memuji nama Tuhan. Ketiga, catatlah setiap firman yang dibagikan oleh hambanya supaya teman-teman bisa merenungkannya kembali. Keempat, jika teman-teman ingin memberikan persembahan, perpuluhan, ataupun taburan, teman-teman bisa melakukannya dengan cara transfer ke rekening yang ada di bawah sini atau di kolom deskripsi. Kelima, pastikan teman-teman mengikuti ibadah online Fire Community dari awal sampai akhir. Keenam, setelah ibadah selesai, ambillah waktu sejenak untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Oke, pastinya udah pada gak sabar kan untuk ibadah? Yuk kita ibadah online Fire Community. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebab kami percaya Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan dimuliakan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. There's a table that you've prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. And I believe you overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. And I believe you overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This
how. In the valley, I know that you're with me. Surely your goodness and your mercy follow me. So my weapons are praise and thanksgiving. Oh, this is how I fight my battle. And I believe you overcome. And I will lift my song of praise for what you've done. And I believe you overcome. And I will lift my song of praise for what you've done. One more time, sing I believe. And I believe you overcome. And I will lift my song of praise for what you've done. Come on. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Sing. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded. Come on, I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded. Sebab hadirat-Mu, sebab darah-Mu yang mengcover hidup setiap kami Tuhan. It may look like I'm surrounded, by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. One more time. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look
thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and the thousands, generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you, and a thousands, generations, and your family, and your children, and your children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're waiting, and rejoicing. He is for you. May His favor be upon you, and a thousands, generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, go behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Sing Amen. Yes, one more time. Amen, amen. Amen. Oh, may His favor be upon you, and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, your coming, your joy, your weeping, and rejoicing. He is for you, He is for you. May His favor be upon you, and a thousand
kedua tangan kita biar terima blessing yang daripada Tuhan. Blessing yang daripada Tuhan turun atas setiapmu. Di dalam hidupmu, dimanapun kau berada. Berkat yang terbaik, biar wajahnya menyinari engkau. Biar wajahnya memberikan kepadamu kekuatan. Biar wajahnya memberkati engkau. Memberikan damai sejahtera buat hidupmu. Dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia yang terus ada di dalam pihakmu. Dia yang menopangmu, mengangkatmu, menjadikanmu anak-anak yang maha kudus dari Tuhan yang maha perkasa. Sokoramaya sokor. Amen, amen. Yes, amen, amen. Biar dimanapun kau berada saat kau mendengarkan ibadah online ini, terima blessing. Ini kerinduan dari Bapa Surgawi yang ajaib. Dia korbankan anaknya, dia berikan anaknya yang tunggal buat setiap kita. Supaya kita menerima berkat yang terbaik. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Abraham dan menikmati setiap blessing yang luar biasa. Biar siang hari ini turunlah blessing-Mu Tuhan. Blessing yang ajaib. Blessing buat anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Mereka menangkap blessing yang terbaik. Mereka menerima blessing yang sempurna Tuhan. Biar sekarang ya Allah Roh Kudus bicara buat setiap kami. Kerjakan hati setiap kami Tuhan. Biar kami boleh menangkap isi hati-Mu. Dan kami mengerti musim apa kami hidup hari-hari ini. Kami berdoa siang hari ini biar roh hikmat, roh wahyu mengalir buat setiap kami. Ajari kami Tuhan Roh Kudus. Ajari kami, berbicara buat setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. Biar turunkan sekali lagi roh hikmat, roh wahyu buat setiap kami. Untuk kami memahami kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Biar kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja setiap kami. Biar semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat siang buat setiap teman-teman dan sahabat yang mendengarkan ibadah online. Hari ini saya berdoa dan saya menyapa buat teman-teman semua. Mari kita nikmati hadirat Tuhan, kita tangkap yang ilahi. Kita tangkap apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita siang hari ini. Saudaraku, saya mau sampaikan bahwa tahun ini mau tidak mau tetap adalah the glorious year. Atau tahun kemuliaan gereja. Suka atau tidak suka. Bahwa kebenaran ini yang terus digaungkan. Yang terus dinyatakan sejak awal tahun 2020. Bahwa kita akan mengalami kemuliaan gereja. Itu ya dan amin. Dan itu pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah dan tidak mungkin untuk menarik setiap perkataannya. Bukankah firman-Nya katakan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Tetapi justru itu akan mengerjakan dengan cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Pilihannya adalah hari-hari ini kita mesti belajar, percaya bahwa apa yang Dia sampaikan itu pasti akan digenapi dan terjadi dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Namun memang hari-hari ini Tuhan izinkan sesuatu yang menggoncangkan. Hagai 2 ayat 6 katakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Saudara, dari kebenaran firman ini, yang kita belajar, yang kita terus dengar adalah Hagai 2 ayat yang 9. Tetapi siang hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan
Gereja diizinkan mengalami kegoncangan oleh Tuhan. Dan itu ada di Hagai 2 ayat 6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kalau di ayat yang ke-7 katakan bangsa-bangsa juga akan mengalami kegoncangan. Itu termasuk gereja Tuhan juga mengalami kegoncangan. Tidak ada yang terlepas dan tidak ada yang terbebas dari yang namanya kegoncangan. Namun siang hari ini kita mau mengerti sebenarnya kenapa Tuhan mengizinkan yang namanya kegoncangan itu. Sejak awal Tuhan punya ide tentang yang namanya gereja. Dari awal di hatinya Tuhan, ide tentang gereja itu terus ada di dalam hidupnya. Dia tidak pernah punya yang namanya alternatif kecuali memberikan kemuliaan, membagi kemuliaan kepada gereja Tuhan. Jadi rencana Allah dari awal adalah membangun gerejanya, di mana gerejanya yang pintu gerbang Allah mau tidak mampu menguasainya, itu harus ada di atas muka bumi. Karena itu Tuhan berkepentingan atas gerejanya. Justru karena dia rindu untuk memakai gerejanya dengan cara yang ajaib di akhir zaman. Karena itulah Tuhan izinkan kegoncangan juga terjadi atas gerejanya. Dengan maksud mempersiapkan gerejanya menjadi mempelainya yang dewasa, tanpa cacat dan kerut. Itu tujuan akhir kenapa Tuhan izinkan kegoncangan hari-hari ini. Dan itu juga menerpa gereja Tuhan. Dan itu menerpa semua orang yang percaya kepada Kristus. Semua orang tergoncang. Dan semua orang dari kegoncangan ini sebenarnya Tuhan rindu untuk mempersiapkan gerejanya menjadi mempelai. Yang dewasa, tanpa cacat dan kerut. Saudaraku, saya mau kasih ilustrasi sederhana. Setiap saudara pernah yang namanya melewati masa-masa kuliah, masa-masa sekolah. Dan setiap kali pada waktu saudara menginjak semester-semester akhir, kalau di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, selalu yang lebih sibuk adalah orang tua. Matanya tertuju kepada setiap saudara. Matanya selalu mengikuti. Mengatur semuanya, mengatur makanan, mengatur vitamin yang harus diminum, semuanya diperhatikan. Kenapa? Karena anaknya sedang mau naik kelas, melewati sebuah ujian. Sama sebenarnya. Apakah mata Tuhan menjauh dari kita? Sama sekali tidak. Justru matanya tertuju kepada kita. Justru matanya memperhatikan buat setiap kita. Untuk apa? Untuk proses ini dilewati dengan mulus oleh yang namanya gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan itu menjadi mempelai yang dewasa tanpa cacat dan kerut. Kalau saya bicara tentang gereja, itu bukan gedung. Hari-hari ini cukup banyak gedung gereja yang tidak digunakan. Hanya digunakan untuk live streaming. Ya kan? Tapi yang saya maksud gereja itu bukan gedung. Gereja juga bukan organisasi, bukan sinodal, bukan. Gereja adalah setiap saudara dan saya. Dan setiap saudara dan saya mengalami yang namanya kegoncangan. Studi saudara digoncang dari yang biasanya kuliah asal-asalan digoncang. Dengan kuliah online, semuanya serba teratur. Semuanya tergoncang. Tapi percayalah bahwa ujungnya adalah mempersiapkan setiap kita. Menjadi mempelai yang dewasa tanpa cacat dan tanpa kerut. Siang hari ini saya mau sampaikan sebenarnya. Sebenarnya maksud utama goncangan ini apa sebenarnya? Yang Tuhan rindukan dialami oleh gereja Tuhan. Yang pertama adalah menjadi gereja yang mengalami kelimpahan tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang amin? Yang percaya katakan amin.
Saudara dan saya mesti yakin sepenuhnya bahwa ini masa di mana kelimpahan tanpa batas itu menjadi milik saudara. Kak, mana mungkin bisa lihat kelimpahan tanpa batas? Kak, mana mungkin bisa lihat bahwa Tuhan itu melakukan keajaiban? Hagai 2 ayat 7 sampai 8 katakan, ini tujuan utama dari kegoncangan besar yang Tuhan berikan hari-hari ini. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Dia jelaskan barang yang indah-indah milik kepunyaan segala bangsa itu apa? Dia jelaskan, dia kasih underline. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dia katakan salah satu kemegahan, salah satu kemuliaan, salah satu keajaiban yang gereja Tuhan akan alami hari-hari ini adalah kelimpahan. Dan itu mesti dimulai dengan yang namanya kegoncangan. Kegoncangan. Amin. Saudaraku, ini ayat yang luar biasa. Ini ayat yang ajaib. Kalau kita mengerti ini, kita akan ngomong, Tuhan, thanks God. Engkau ajaib, engkau luar biasa. Biar kebenaran ini memerdekakan kita dan kita melihat dari sisinya Tuhan. Bahwa kegoncangan yang dia berikan adalah untuk apa? Untuk setiap barang yang indah-indah milik kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Kemana? Ke rumahnya. Siapa itu rumahnya? Dari awal Januari kita mendengar bahwa rumah itu bicara tentang gereja lokal. Rumah bicara tentang setiap keluarga. Rumah itu bicara tentang setiap pribadi. Yang percaya katakan amin. Mana mungkin Kak? Mana mungkin aku bisa lihat kelimpahan tanpa batas? Saudara, saya mau tunjukkan bahwa sejarah Alkitab membuktikan bahwa perpindahan kekayaan bangsa-bangsa itu terjadi di masa-masa sulit. Mungkin ini membuat saudara, masa sih? Abraham itu mengalami pada waktu dia ada di Mesir. Saudara nanti baca di Kejadian 12 ayat yang ke-10. Bahkan diulang lagi. Pada waktu dia ketemu dengan Abimelek, dia takut karena istrinya terlalu cantik, namanya Sarah. Makanya kalau saudara berdoa buat pasangan hidup, minta yang cantik, ya, saudara mesti berani ambil resiko. Dikejar-kejar orang untuk mau dibunuh kayak Abraham. Ya kan? Makanya izinkan yang terbaik yang dari Tuhan sajalah yang saudara nikahi, yang percaya katakan amin. Tetapi pada waktu itu, pada waktu dia istrinya diambil, diboyong oleh Abimelek, apa yang terjadi? Dia juga mengalami yang namanya perpindahan kekayaan. Ada 1000 shikal, perak, dan semua harta benda yang lain. Binatang-binatang yang lain diberikan kepada Abraham. Ishak di musim kelaparan, di Kejadian pasal yang ke-26. Hari itu musim kelaparan di Filistin. Dan Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 katakan, maka Ishak menabur di tanah itu dan menghasilkan 100 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Mana ada sejarah pertanian mencatat bahwa di musim kering, di musim paceklik, dia menabur dan dia menghasilkan 100 kali lipat. Hanya di dalam Tuhan sajalah hal itu bisa terjadi. Bagi setiap orang yang percaya kepada firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Yakub. Dia mengalami perpindahan yang ajaib. Alkitab katakan dia punya mertua namanya Laban. Dia ditipu terus. Mulai dari pernikahan pertama pun dia udah kena tipu. Ya kan? Dia pengen kerja untuk Rahel, dia kena tipu, dapatnya Lea. Pagi-pagi dia kaget, ya kan? Saya nggak ngerti juga kok bisa ya.
Pagi-pagi baru kaget, loh kok yang keluar Lea? Ada kemungkinan, berarti mereka nggak punya lampu seperti sekarang ini. Gelap gulita kan? Dan dia mengalami tipuan-tipuan demi tipuan. Alkitab catat. Dia ngomong sama istri-istrinya. 10 kali bapakmu itu mengubahkan upah. Kalau domba yang berbintik-bintik yang banyak, dikasihnya yang lain. Tetapi Tuhan tetap aja bela dia. Sampai dia mengalami kelimpahan yang ajaib. Jadi saudaraku, saya mau ngajak. Mari kita tetap percaya. Mari kita tetap punya iman. Kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Tuhan yang bisa memberkati kita. Hari itu Abraham katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun aku berharap dan percaya. Dan akhirnya Ishak lahir. Amin. Amin. Itu kan luar biasa. Yusuf. Dia mengalami perpindahan kekayaan di Kejadian 41. Seluruh bangsa diserahkan kepada dia. Setelah apa? Setelah dia melewati proses dari penjara. Ada banyak orang yang terpenjara hari-hari ini gak bisa pergi kemana-mana. Benar kan? Mau pergi ke luar takut lah. Ya kan, mau pergi kemana gentar lah. Saya itu orang yang suka makan. Saya makan di pinggir jalan, cukup banyak tempat-tempat yang enak kok. Yang itu porsi cukup lumayan, harga 10.000, 12.000, 20.000 bisa berempat, itu ada kok. Tapi hari-hari ini berani? Enggak. Kok enggak berani ngapain Kak? Yang enggak aja lah. Itu sendok dipegang oleh siapa juga kagak jelas. Ya kan, hari-hari ini ya sudahlah, mending makan di rumah. Itu lebih aman. Yusuf mengalami ada di penjara. Diperbudakan. Dia nggak salah dia masuk di penjara. Dan dia dikerjain oleh Tante Potifar. Tetapi sekeluar dari penjara, dia lihat yang ajaib. Saudara dengerin baik-baik. I will prophesy bahwa sekeluar dari pandemi ini, kita akan lihat yang namanya kelimpahan tanpa batas. Itu akan mengalir di dalam hidup setiap saudara. Suka atau tidak suka, yakin atau tidak yakin, belajar percaya saudaraku. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan sampaikan ini. Tadi siang sembari saya menemani anak saya tes bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kok tiba-tiba roh Tuhan bawa kemana-mana, saya kok bisa ya sampai seperti ini. Tapi saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau setiap saudara tangkap. Bangsa Israel yang kelima. Dia diperbudak berapa ratus tahun? 450 tahun. Lama pisan. Itu melebihi Indonesia itu. Ya kan? Tapi keluar mereka dari perbudakan, dari rumah perbudakan. Mereka masuk ke dalam rumah perjanjian dan rumah kelimpahan. Apa yang terjadi? Semua orang bermurah hati. Semua orang bermurah hati. Memberkati bangsa Israel dengan cara yang ajaib. Berapa banyak setiap saudara yang rindu mengalami ayat-ayat ini? Angkat tangan tinggi-tinggi dong. Sebagai respon iman dan percaya kita. Amin. Saudaraku, mari kita percaya. Yang keenam, Salomo. Alkitab katakan bahwa hartanya luar biasa banyak. Bahkan orang datang untuk melihat hikmatnya dan membawa setiap persembahan barang yang indah-indah itu. Sebelum itu pun ayahnya mempersiapkan semuanya. Wih, itu luar biasa. Luar biasa. Apakah ini berhenti? Ini 6 orang ini yang dicatat oleh Alkitab. Dan ini menunggu respon yang saudara dan saya alami. Yang berikutnya adalah yang percaya katakan amin. Baca sama-sama yang di atas. Nomor ke-7 siapa? Nomor ke-7 siapa? Nomor ke-7 siapa? Saudara dan saya yang percaya katakan amin.
Ini jatah buat setiap kita. Kalau kita mengerti ini, kita akan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan ngomong, Tuhan, Engkau terlalu ajaib. Kalau iblis tahu bahwa Yesus kalau mati di kayu salib, itu akan menebus dosa-dosanya, dosa-dosa manusia. Dan akan menjadikan iblis tontonan umum, kitab Kolose 2 ayat 15. Dia tidak akan pernah menyalibkan Yesus. Bodohnya dia salibkan Yesus. Dan itu titik balik buat kekalahannya. Amin. Tuhan izinkan semuanya ini terjadi. Ya kan? Tuhan izinkan. Silahkan kamu mau lakukan COVID-19. Izinkan. Tetapi Roma 8 tetap Roma 8. Dia punya kepentingan buat gerejanya. Dia tahu bahwa gerejanya itu akan menjulang tinggi. Menjadi pokok pujian. Gerejanya akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang lain. Dan dia mengerti bahwa lewat kegoncangan ini dia rindu berkati gerejanya. Dia limpahi gerejanya. 2 hari yang lalu pada waktu kami setiap malam ada doa dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak saya. Tiba-tiba di 2 hari atau 3 hari yang lalu Roh Kudus tiba-tiba bicara di dalam hati saya. Nak, kamu tahu gerejaku sedang mengalami kesusahan. Saya kaget saudara. Saya nggak bicara dengan Kak Pauline, saya nggak bicara dengan 2 anak saya. Besoknya saya bicara. Lalu saya tanya, maksudmu apa Tuhan? Iyalah kamu tahu maksudku. Bahwa cukup banyak gereja untuk mereka makan. Gereja maksudnya umatku. Untuk mereka makan saja. Mereka mengalami struggling. Para hamba-hambaku juga mengalami struggling. Hari ini di Saling 91, hari ini kita mengirimkan kepada satu hamba Tuhan di daerah Gunung Kidul, ya kan, sekitar 30 jemaatnya sudah mengalami kesulitan untuk makan. Pada waktu malam itu Tuhan bicara di dalam hati saya. Saya ngerti dengan amat bahwa saya tidak boleh berdiam diri. Saya mesti berdoa buat setiap gereja lokal. Apa yang sudah saya doakan? Saya ngomong, Tuhan, bukankah mereka keturunan Abraham? Freedom Life hari ini mencatat dengan jelas bahwa dia wanita yang 18 tahun sakit pendarahan itu mesti mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena anak Abraham. Dia terabas semua rule of the game. Dia terabas semua aturan hari Sabat. Kenapa? Karena ada satu perjanjian yaitu dia anak Abraham. Saya bilang, Tuhan, mereka adalah keturunan Abraham. Engkau mesti memberkati. Engkau mesti melimpahi dengan kelimpahan tanpa batas. Bukankah engkau yang pilih, engkau yang bangkit, engkau yang mati buat gerejamu. Karena destiny gereja Tuhan lewat goncangan ini adalah mengalami yang namanya kelimpahan tanpa batas. Tujuannya apa? Tujuan akhirnya apa? Slide berikutnya katakan tujuan akhirnya adalah supaya gereja diberkati. Dan menjadi berkat bagi banyak suku bangsa. Itu di Kejadian 12 ayat 2-3. Jelas sekali maksud dan kerinduan Tuhan. Bahwa Tuhan rindu untuk memberkati sehingga gereja Tuhan bisa mengalirkan, menjadi tangan pengharapan. Sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya mampir di salah satu supermarket lokal untuk saya membeli Indomie, tetapi hari ini saya belinya bukan Indomie, ya kan? Saya belinya satunya Indomie, mereknya satu ya? Mie sedap, ya kan? Saya bawa mie sedap, karena setiap minggu, ya kan? Setiap minggu setelah ibadah online, saya mengajak
kedua anak saya untuk turun ke jalan, berbagi. Saya ngomong kita tidak punya banyak, tapi bukan berarti kalau kita tidak punya banyak, kita tidak berani menabur. Janda Sarfat itu punyanya sekali makan. Dia ngomong sama Elia, ini sekali makan buat aku. Rahasia mengalami kelimpahan tanpa batas adalah berani berjalan di dalam prinsip ekonominya surga. Menabur. Detik di mana kita keluar untuk menabur bukan masalah besar, bukan masalah banyak, tapi masalah ketaatan. Detik di mana saudara percaya kepada Yesus, saudara adalah keturunan Abraham. Bukti saudara keturunan Abraham adalah gaya hidup saudara mesti seperti gaya hidup Abraham. Hidupnya apa? Menjadi berkat. Karena itulah kegoncangan yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk dia buka tingkap-tingkap langit. Dia buka semuanya supaya mengalir kepada hidup setiap saudara. Fasten your seat belt. Get prepared. Karena kelimpahan akan menghampiri saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang Tuhan janjikan, yang Tuhan alasan Tuhan memberikan kegoncangan. Yang kedua adalah kenapa kok Tuhan mengizinkan yang namanya kegoncangan? Supaya menjadi gereja yang tetap berdiri tegak dan tidak tergoncangkan. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 katakan, maksud saya kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27 sampaikan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, kegoncangan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk membuktikan fondasi itu kuat atau tidak. Yang mengerti katakan amin. Matius 7 ayat 24 sampai 27 ada hujan. Menggerusnya apa hujan itu? Menggerusnya adalah fondasi. Hari itu saya sedang dengan beberapa teman pergi keluar kota karena ada yang menikah. Nah, tiba-tiba pada waktu saya pergi keluar dengan beberapa teman di luar kota karena ada yang menikah, saya dikontak sama salah satu pemimpin jemaat yang itu satu perumahan dengan saya. Dia katakan, Budi, rumahmu rubuh. Waduh, itu rumah hari-hari itu masih diangsur saudaraku. Wih, rumah rubuh. Saya udah bayangannya itu mengerikan. Rumah itu di hook ya kan, buat teman-teman arsitek teknik sipil tahu itu. Di hook itu di ujung, jadi itu lebih besar. Tetapi karena di hook dan hook itu rada tinggi seperti di bukit, rumahnya rada di atas dan ke bawahnya itu sedikit tinggi ya kan. Nah fondasinya itu kena hujan yang begitu lebat, itu hilang semua. Tapi tidak masuk ke fondasi utamanya. Malamnya saya pulang, saya lihat, widih ini kalau masuk ke fondasi utama habis dah rumah saya. Ternyata cuman talut, ya kan. Itu saja membuat saya udah empot-empotan. Sama saudaraku, kegoncangan yang Tuhan berikan itu untuk apa? Untuk mengecek fondasi hidup setiap kita itu apa? Batu karang atau pasir? Apa yang saudara dan saya andalkan hari-hari ini? Teman muda, apa yang kita andalkan hari-hari ini? Uang kah? Apa yang kita andalkan hari-hari ini? Harta benda kita kah?
Orang punya harta benda banyak, terkena COVID-19, nangis-nangis juga. Saudaraku, tidak ada satupun yang kita bisa andalkan hari-hari ini. Percayalah, kegoncangan menunjukkan fondasi seperti apakah yang saudara bangun hari-hari ini. Mari cek sama-sama. Fondasi apa yang kita bangun? Mudah berubah kah? Kalau pasir itu kan mudah berubah. Mudah berubah. Tuhan gak mau mempelainya punya fondasi yang mudah berubah. Tuhan mau punya mempelai yang fondasinya batu karang. Apa itu fondasinya batu karang? Dengar dan lakukan firman. Bukan dengar, catat dan kumpulkan banyak firman. Kita bukan kolektor firman, tapi kita pelaku firman yang percaya, katakan amin. Fondasi. Hari-hari ini kenapa Tuhan izinkan goncang gerejanya? Karena Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu. Dan Bapa Surgawi melihat, aku rindu anakku menikah dengan pasangan yang tanpa cacat dan tanpa kerut. Salah satunya adalah dia mesti goncang gerejanya. Amin. Mari siang hari ini kita cek hati kita. Apakah rumah yang kita bangun di atas pasir atau batu karang? Kalau itu pasir, maka Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 itu menjadi bagian kita. Sehingga kita bukan mengalami kemenangan yang besar dari setiap goncangan ini, tapi justru hidup kita mengalami terjun bebas. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ia mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau berkat saudara diizinkan dipegang oleh Tuhan dan tidak datang, dan saudara marah dan saudara pahit dan saudara menjauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, apa yang terjadi? Terkutuklah kita. Alkitab bilang seperti itu. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Amit-amit saudaraku. Mari kita cek. Di dalam hati kita apa yang kita bangun. Bagaimana kehidupan kerohanian kita. Bagaimana pengejaran kita akan Tuhan. Bagaimana doa kita, penyembahan kita. Bagaimana kehausan kita akan firman Tuhan. Dan bagaimana puasa kita. Saya melewati masa-masa yang ajaib. Sejujurnya saya belum pernah ngalami puasa yang seperti ini. Saya hampir setiap hari buka puasa pukul jam 10 malam. Lapar kak? Enggak. Truly. Kenapa? Karena saya ngerti bahwa ada sebuah calling yang besar buat negeri ini. Saya tahu bahwa Tuhan minta itu menjadi korban. Ya saya korbankan. Ya kan? Selagi saya bisa berkorban, selagi saya bisa menjadikan itu sebagai penyembahan kepada Tuhan, I'll do it. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Itu harusnya yang kita kejar. Itu harusnya yang kita rindukan. Itu harusnya fondasi batu karang, di mana fondasinya Yesus sendiri yang kita bangun di dalam hidup setiap kita. Dan itu membutuhkan korban, itu membutuhkan ketaatan, itu membutuhkan penyangkalan diri. Siapa bilang membangun kekristenan tidak butuh harga? Kalau tidak membutuhkan harga, sia-sialah kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Ngapain dia mati di kayu salib? Kalau kekristenan tidak kenal bayar harga.
Kekristenan tanpa bayar harga itu bukan kekristenan. Itu kenikmatan dunia. Dan ujungnya adalah binasa. Hari-hari ini, mari jangan menjauh dari Tuhan. Mari jangan andalkan Tuhan. Mari izinkan buka hati lebar-lebar. Izinkan roh Tuhan koreksi hati kita. Apa yang kita andalkan? Bagaimana pengiringan kita sama Tuhan? Kita bersungguh hati tidak dengan Tuhan. Kita kejar Tuhan tidak. Ada instruksi kita deklarasi setiap malam. Setiap hari kita deklarasi Mazmur 91 dan Yesaya 60. Kita lakukan tidak. Kita ada BB 24 jam. Ya kan? Sesederhana itu ada BB 24 jam. Kita setia membangun doa-doa kita atau tidak? Atau kita katakan emang gua pikirin, emang peduli apa? Apa yang Pak Yus sampaikan di hari Minggu yang lalu itu meneguhkan di hati saya. Bahwa hari-hari ini kegoncangan yang Tuhan izinkan adalah ujungnya adalah gereja Tuhan. Setiap saudara dan saya. Respon apa yang saudara dan saya berikan. Dan respon itu memadai, merendahkan hatinya memadai. Berbalik dari jalan-jalan yang jahatnya memadai. Dan bertobat dari jalan-jalan yang jahatnya memadai. Detik itu terjadi. Maka pemulihan dengan segera akan terjadi. Itu dengan sendirinya. Kak, saya sudah kok yang tahu kan Tuhan. Yang tahu cukup. Cukup itu kan Tuhan, bukan kita. Karena itu mari. Melalui kegoncangan ini. Tuhan rindu menghancurkan semua yang kita andalkan. Apa yang kita andalkan? Banyak orang mengandalkan bisnisnya. Ada orang katakan, wah ini luar biasa hari-hari ini. Bisa ngomong luar biasa? Absolutely tidak. Karena di titik tertentu Tuhan akan paksa setiap kita. Hanya ngomong Tuhan, you are the one. You are the one. Nothing else. Ya kan. Apa lagunya Cody Carnes, nothing else. Gak ada yang lain. Aku mau Engkau. Dan itu hanya Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang saya sebut sebagai keajaiban. Di tengah-tengah tahun kering, di tengah-tengah semuanya lesu, ya kan. Tadi sore saya kontak sama satu teman. Saya tanya, bagaimana kabarnya? Oh, kabar baik. Karena dia bisnis dipakai motor itu, ya kan, jangan sebut merek gitu ya. Ya, bisnis pakai motor. Saya tanya bagaimana? Ya sehari ini baru satu. Oh, puji Tuhan. Pertanyaan berikutnya itu yang penting. Bisa makan tidak? Dia ngomong ya bisa, seadanya. Waduh. Oke. Mari kita usahakan sama-sama. Jadi saya akan kontak kepada Saling 91, ya kan, bahwa ini ada teman jemaat yang membutuhkan makanan, ya kan. Anaknya udah besar-besar dan membutuhkan makanan, ya kan. Saudaraku, itu yang Tuhan rindukan, ya kan. Itu yang Tuhan mau, ya kan. Hari-hari ini apa yang bisa diandalkan? Gak ada. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah khawatir akan tahun kering. Hari-hari ini saudara akan berbuah. Hari-hari ini saudara tidak akan berhenti menghasilkan buah.
akan terus menghasilkan buah, akan terus menghasilkan hal yang ajaib. Inilah yang Tuhan rindukan, yaitu melalui kegoncangan ini lahir sebuah umat yang hidupnya mengandalkan Tuhan secara total. Siapa yang tahu itu? Bahwa kita mengandalkan Tuhan secara total, Tuhan. Yang tahu itu Tuhan, repotnya yang tahu itu Tuhan. Karena siapa yang tahu hati kita selain Tuhan? Kita aja kadang-kala tidak pernah tahu hati kita, isi hati kita. Hanya Tuhan yang tahu. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, itu tidak ada di PowerPoint. Saya akan bacakan Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Itu ayat yang menjadi fondasi kita. Bahwa Tuhan mau gerejanya itu tetap tegak berdiri dan tidak tergoncangkan. Ya, supaya tidak tergoncangkan. Ini ayat ini kalau saudara baca, saudara cari padanannya, itu cuma ada di Hagai 2 ayat 6. That's all. Sebelum mengalami kemuliaan, welcome di dalam yang namanya kegoncangan. Tetapi akan mengalami kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Tapi kita akan mengalami kemuliaan. Amin. Amin. Tidak ada glory, no glory. Kalau tidak dilalui dengan yang namanya kegoncangan. Itu polanya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan izinkan kegoncangan ada? Supaya menjadi gereja yang beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa? Dia jelas loh. Dengan hormat dan takut. Kitab Lukas katakan seperti ini. Takutilah dia. Yang bukan hanya dapat membunuh jiwa kita. Tapi membuang kita ke neraka. Kita mesti belajar yang namanya takut akan Tuhan. Kita mesti belajar sungguh-sungguh di hari-hari ini hidup untuk tidak bergelimang dosa, tetapi bergelimang di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Alkitab katakan di ayat yang ke-12, Ibrani 12 ayat 28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Saudara dan saya sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus itu sendiri. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Mengucap syukur buat setiap kegoncangan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa? Dengan hormat dan takut. Saudaraku, pada waktu saya menemukan ayat ini dan saya pelajari di minggu-minggu ini, saya disadarkan. Saya cuman ada kesan di dalam hati saya, berarti hari-hari ini gerejamu tidak beribadah di dalam hormat akan engkau. Berarti gerejamu tidak hidup di dalam takut akan engkau. Ayat yang ke-29 ini ayat yang luar biasa. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kitab lain katakan, dia adalah Allah yang menghanguskan. Dan dia adalah Allah yang cemburu. Miss Olive tahu yang namanya cemburu? Andrew tahu yang namanya cemburu? Tahu? Abeng tahu yang namanya cemburu? Theo tahu yang namanya cemburu? Pernah jatuh cinta kah? Pernah ya? Rasanya gimana? Kalau bisa gua tebas Kak. Pakai parang ini orang. Kalau bisa gua datangin satu batalion, gelitikin rame-rame. Iya kan? Hasratnya kan dongkol. Saudara gak pernah bayangkan bahwa Tuhan tuh dongkol sama gereja Tuhan. Lagi khotbah, saudara asik.
buka Instagram. Lagi khotbah, saudara asik jawabin media sosial. Emang gak bikin dongkol Tuhan? Dongkol loh. Makanya mari kita cek ibadah kita. Kita melayani Tuhan. Kita sudah tidak mempersiapkan apa-apa. Dulu pada waktu awal-awal kita lahir baru, kita dapetin anugerah untuk kita bisa melayani, kita doa, kita puasa. Saudaraku, tadi saya buang air di kamar mandi di samping situ. Saya ngomong sama Roh Kudus selalu. Saya itu mau nyampein firman, selalu ada kegentaran di dalam hati. Bukan karena saya fasih, bukan. Tapi selalu ada kegentaran. Dan saya tahu bahwa itu baik. Kalau saya sudah tidak gentar, berarti sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Dan itu sebagai kain kotor di hadapan Tuhan. Itu tidak pernah menyukakan hati Tuhan. Mari para pelayan Tuhan dimanapun yang mendengarkan ibadah streaming ini. Mari cek bagaimana ibadah kita. Kita melakukan ibadah kita berkenan enggak kepadanya. Hormat tidak kepadanya. Satu tangan kita melayani Tuhan. Kita keluar dari ibadah. Kita lakukan kejahatan. Mana bisa kayak gitu. Di ibadah kita memuliakan Tuhan. Kita keluar. Helm kita diambil sama teman kita. Kita umpat dan semua kebun binatang keluar. Masakan dari mulut yang satu keluar berkat. Dari mulut yang sama keluar kutuk. Dan keluar kebun binatang. Saudaraku, ini waktunya. Untuk apa? Untuk setiap kita cek. Untuk setiap kita memperbaiki. Untuk setiap kita koreksi. Untuk setiap kita membuka hati. Dan izinkan Tuhan yang mengetuk hati kita. Dan kita buka lebar-lebar. Itu lagunya Nothing Else itu bagus itu. Dia ngomong, aku buka hatiku lebar-lebar. Belum pernah saya dengar lagu kayak gitu. Aku buka hati lebar-lebar. Untuk apa? Untuk Tuhan bisa masuk. Untuk apa? Untuk dia tembusi hati setiap kita. Untuk apa? Untuk dia ubah hati setiap kita. Mari saudaraku. Ini masa dan waktunya untuk kita berubah. Ini masa dan waktunya untuk kita kembali kepada pangkuan Bapa. Gak ada asik-asiknya dengan hidup dunia kita. Jangan sampai kita 1000 hari di dunia, bukannya di pelataran Tuhan. Ini waktunya kita menikmati 1000 hari di pelataran Tuhan. Dan 1 hari saja di dunia, jangan dibalik. Ya, harusnya lebih banyak di pelataran Tuhan. Mari ini waktunya, cek ibadah kita. Baik ibadah personal kita kepada Tuhan. Ataupun ibadah-ibadah yang saudara layani. Dimanapun saudara berada. Buat para pemimpin muda. Buat para gembala anak-anak muda. Saya bicara sebagai seorang kakak. Cek ibadah kita. Kalau saudara mempersiapkan ibadah. Doa 15 menit sebelum ibadah. Itu artinya saudara beribadah tidak menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara anggap itu cuma setor wajah doang. Tidak boleh demikian. Kejar Tuhan lebih banyak. Kejar Tuhan lebih banyak. Saya tidak minta setiap saudara berpuasa setiap hari seperti saya. Enggak. Itu biarlah saya, itulah petualangan saya. Tetapi mari kembali kepada Tuhan. Tadi di kitab Ulangan 4 ayat 24. Karena Tuhan cemburu. Amin. Percayalah bahwa gereja lokal akan mengalami kemuliaan. Slide berikutnya. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Amin. Amin. Kemuliaan pasti akan datang. Yang percaya katakan amin. The glorious year pasti akan datang. Amin. The glorious year is ours. Itu milik kita. Amin. Iblis tidak pernah bisa curi kemuliaan Tuhan. Iblis tidak akan pernah bisa curi tahun kemuliaan itu. Adapun rumah ini, siapa? Saudara dan saya. Siapa? Gereja lokal.
Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan jika gereja mengalami pemulihan itu. Dan jika gereja Tuhan mengalami kemuliaan ini. Maka ini akan terjadi. Slide terakhir. Jika gereja dipulihkan, maka kemuliaan gereja pasti akan terjadi. Ini loh saudaraku, untuk masuk ke sini itu loh, untuk masuk ke sini itu loh prosesnya. Cintailah prosesnya Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dan apa? Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yang percaya katakan amin. Ini yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Ujungnya adalah bahwa setiap saudara akan dinaikkan. Setiap saudara akan berdiri tegak. Setiap saudara akan menjulang tinggi. Gereja Tuhan akan menjulang tinggi. Gereja Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Ujungnya ini. Asal kita mengerti bahwa ada 3 proses itu. Jangan sampai kita nggak nyampe di sini. Kita cuma sampai di proses itu kita udah marah-marah. Nggak marah-marah kan, jangan marah-marah. Nikmati prosesnya. Ya kan, nikmati prosesnya. Suruh kembali. Suruh memperbaiki ibadat kita, perbaiki ibadah kita. Datang sama Tuhan. Amin. Karena ujungnya adalah kemuliaan gereja pasti akan terjadi. Mari saya ajak bangkit berdiri semuanya. Kita mau datang sama Tuhan. Hormati Tuhan dimanapun engkau berada. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita taruh tangan kanan kita di depan dada setiap kita. Biar kita sama-sama berdoa. Minta anugerah Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Kita mau percaya bahwa ujungnya itu ajaib. Tapi prosesnya itu tidak selalu mudah buat hati dan jiwa kita dan daging kita. Karena itu kita membutuhkan anugerah Tuhan. Tuhan di dalam nama Yesus. Biar Engkau pegang tangan kami, Engkau pegang hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami tahu bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu hari-hari ini didik hati kami Tuhan. Karena itu kami mau Engkau berurusan dengan hati kami hari-hari ini. Kami tahu bahwa Engkau sedang menggoncangkan semua fondasi pasir kami Tuhan. Engkau sedang membuang pasir-pasir di fondasi hidup kami. Sehingga hidup kami punya fondasi batu karang. Kami tahu bahwa Engkau sedang didik kami untuk kami punya pengiringan hati yang beribadah di dalam takut akan Engkau. Di dalam hormat akan Engkau. Biar Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Biar siang hari ini Engkau terus korek hati kami. Ini kami Tuhan. Kami tahu bahwa ini firman tidak mudah. Kami tahu bahwa ini firman tidak pernah enak. Tetapi kami mesti mendengar firman ini. Kami mesti tahu bahwa ini Engkau yang mau di dalam hidup kami. Sehingga kami akan menjadi mempelai yang siap. Menjadi mempelai yang dewasa. Menjadi mempelai yang tanpa cacat dan tanpa kerut. Tolong kami Tuhan. Tuhan Roh Kudus. Dimanapun teman-teman muda mendengarkan kebenaran firman ini. Tolong Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Tetapi Engkau tidak pernah ada batasnya. Engkau tidak pernah dibatasi dengan ruang, dengan waktu apapun. Biar Engkau bekerja di dalam hati setiap kami. Tembusi kami dengan Roh-Mu. Tembusi hati yang di dalam ini dengan Roh-Mu. Korek yang paling dasar.
Sehingga hati kami Engkau dapati benar di hadapan-Mu. Sehingga Engkau dapati hati kami lurus di hadapan-Mu. Menghormati Engkau dan takut kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terus kerja di dalam hati kami Tuhan. Terus kerja di dalam hati kami. Jangan izinkan hari-hari ini kami berjalan sendiri. Seperti yang pujian tadi, Engkau ada di atas kami. Engkau ada di bawah kami, Engkau ada di samping kanan, Engkau ada di samping kiri kami. Bahkan Engkau ada di dalam hati kami. Seperti Mazmur 121 katakan. Dan kami tidak pernah takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai setiap kami. Sehingga kami melewati proses yang Kau sediakan hari-hari ini, yang Kau izinkan hari-hari ini. Kami keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Beri pengertian kepada kami Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat setiap saudara yang sudah siapkan korban persembahan. Dimanapun setiap saudara ada. Saudara yang mengikuti ibadah online, saudara bisa angkat. Kita mau ambil waktu untuk kita berdoa. Walaupun saudara nantinya akan kirimkan melalui nomor rekening yang ada di bawah, yang tertera di layar HP saudara, di layar televisi saudara, ataupun di layar laptop saudara. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami mau tahu dan kami mau percaya. Kami mau yakin sepenuhnya bahwa ini waktunya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu. Umat-Mu adalah keturunan Abraham yang berhak menikmati janji-janji Abraham. Yaitu diberkati sehingga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami memberi dengan sukacita. Semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau dorong untuk setiap saudara bisa terlibat. Silakan duduk buat setiap saudara yang ada di rumah, yang akan nikmati tempat duduk saudara. Saudaraku, hari-hari ini kami sedang melakukan yang namanya Saling 91. Ini ajaib saudaraku. Ini luar biasa. Lebih dari 1.200-an paket sembako sudah didistribusikan. Luar biasa saudara. Saya mengajak setiap saudara, buat saudara yang streaming dan saudara ada masih tinggal di kota Jogja, saya mengajak setiap saudara bisa terlibat untuk membagikan pukul 10 sampai 12 siang. Ajaib saudaraku. Izinkan, ya kan, tentunya kita akan lakukan dengan semua prosedur kesehatan yang disyaratkan oleh pemerintah. Saudaraku, itu tetap kita lakukan, kita pakai masker ya. Lalu kita jaga jarak, kita tetap hormati semua yang disyaratkan oleh pemerintah. Ya, yang pertama itu. Yang berikutnya saya mengajak untuk setiap saudara bisa menabur, belajar saudaraku. Ya, buat teman-teman yang ada di daerah yang mendengarkan ibadah raya online ini, mari belajar untuk terlibat. Mungkin saudara tidak bisa melakukannya, tetapi izinkan uang saudara mengerjakan bagian yang paling ajaib. Percayalah, penyediaan supranatural itu pasti akan terjadi buat hidup saudara dan keluarga saudara. Yang kedua yang saya mau ingatkan adalah berjaga dan berdoa 24 jam. Buat setiap saudara yang sudah mencantumkan namanya, mendaftar di jam tertentu, mari saya mengajak untuk kita berdoa. Kita berdoa dengan kurang lebih ada 600-an jemaat yang tersebar dari pukul 12 malam sampai pukul 2 balik lagi pukul 12 malam lagi, ya kan, untuk berdoa. Saya mendorong di pertemuan-pertemuan doa, bangunlah, terlibatlah secara aktif. Untuk apa? Untuk berdoa buat bangsa ini. Bagaimanapun hari-hari ini yang kita butuhkan adalah Tuhan. Bagaimanapun yang bisa menghentikan ini semua adalah Tuhan. Percayalah
bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap saudara untuk mari. Untuk apa? Untuk sama-sama terlibat di BB 24 jam. Ya, berdoa dengan kuat. Berdoa dengan ajaib. Dan kita akan lihat pemulihan segala sesuatu itu akan terjadi. Mari sama-sama rendahkan hati lewat doa-doa kita. Kalau sudah didorong untuk puasa, berpuasalah. Ya kan, ikuti saja apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Amin setiap saudara. Nah, kita akan sebelum kita akhiri ibadah online kita, saya ajak sekali lagi untuk kita bangkit berdiri, untuk kita sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91 dan Yesaya 60. Saudaraku, kita rindukan apa yang kita katakan itu terjadi. Saudaraku, hari-hari ini kita melihat bahwa apapun yang kita perkatakan itu terjadi. Dan kita rindukan bahwa Mazmur perlindungan ini itu juga terjadi dalam hidup setiap kita. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai. 2, 3. Deklarasi perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Mazmur 91 terjadi atas kami dan keluarga kami. Kami duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Tuhan Yesus yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan menudungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan pasti kenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, amin, amin. 2, 3. Deklarasi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Yesaya 60 terjadi atas kami dan keluarga kami. Kami sudah bangkit dan menjadi terang, sebab terang kami sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kami. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kami dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang kami dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kami. Kami mengangkat muka dan melihat ke sekeliling. Mereka semua datang berimpun kepada kami. Anak-anak kami laki-laki datang dari jauh dan anak-anak kami perempuan digendong. Pada waktu ini kami heran melihat dan berseri-seri. Kami tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut sedang beralih kepada kami, dan kekayaan bangsa-bangsa sedang datang kepada kami. Sejumlah besar unta sedang menutupi daerah kami, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua sedang datang dari Sheba, sedang membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar sedang berimpun kepada kami, domba-domba jantan Nebayot tersedia untuk ibadah kami. Semuanya sedang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang menyemarakkan rumah keagungan Tuhan.
Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Kamilah orangnya. Sungguh Tuhan Yesuslah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak kami laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allah kami. Oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Tuhan mengagungkan kami. Orang-orang asing sedang membangun tembok kami, dan raja-raja mereka sedang melayani kami. Sebab dalam murkanya Tuhan sedang menghajar kami, namun Tuhan berkenan mengasihani kami. Pintu-pintu gerbang kami sedang terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kami, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada kami sedang lenyap, bangsa-bangsa itu dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, sedang dibawa bersama-sama kepada kami untuk menyemarakkan tempat bait kudus Tuhan. Sebab Tuhan sedang memuliakan tempat kakinya berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas kami datang kepada kami dan tunduk, dan semua orang yang menista kami sujud menyembah telapak kaki kami. Mereka menyebutkan kami kota Tuhan, Sion milik Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaan kami dahulu, ketika kami ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang Tuhan sedang membuat kami menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kami sedang mengisap susu bangsa-bangsa dan sedang meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka kami mengetahui bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kami dan penebus kami yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga Tuhan sedang membawa emas, dan sebagai ganti besi Tuhan sedang membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi, Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup kami. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami. Kami menyebutkan tembok kami selamat dan pintu-pintu gerbang kami pujian. Bagi kami matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan Yesus menjadi penerang abadi bagi kami, dan Allah kami menjadi keagungan kami. Bagi kami sudah ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan menjadi penerang abadi bagi kami, dan hari-hari perkabungan kami sudah berakhir. Penduduk kami semuanya orang-orang benar, kami semua memiliki negeri untuk selama-lamanya. Kami sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Kami yang kecil menjadi kaum yang besar, dan kami yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Sekarang Tuhan Yesus sedang melaksanakannya. Amin, amin, amin. Saya mengajak semuanya angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat. Tuhan terima kasih buat live streaming siang hari ini. Biar turunlah blessing-Mu ya Allahku, untuk umat-Mu mengerti waktu-waktu, masa-masa, maksud yang Kau berikan buat setiap kami di dalam proses didikan, di dalam proses kegoncangan ini. Sehingga kami boleh bersuka cita dan kami boleh terus berharap kepada Engkau. Biar turunkan berkat-Mu ya Allahku, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sehingga setiap studi anak-anak-Mu diberkati, setiap keuangan orang tua mereka diberkati, setiap pekerjaan tangan mereka diberkati, dan apapun yang mereka kerjakan itu terus naik dan tidak ada satupun yang mengalami penurunan. Setiap pelayanan mereka terus maju dan terus mengalami terobosan. Biar berkat yang terbaik mulai hari ini turun buat setiap anak-anak-Mu sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Biar semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Fire Community. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.